years old. Maybe 200 years. Hey ho Long Pop enough. Gengs! Kamu yang masih ngikutin keseruan acara MasterChef Indonesia sampai musim ke-9, kayaknya demen banget ya sama acara kontes masak kayak gitu. Ya udah, buat tambahin referensi, ini aku bagiin rekomendasi film dari berbagai negara tentang kontes memasak. Yuk langsung disimak! Di daftar terawal, aku ada rekomendasi film bergenre roman dan komedi asal Hong Kong yang lumayan jadul. Rilisan 1995, terus diarahin sama sutradara asal Vietnam, Hart Sui, dan digarap oleh studio Mandarin Films Limited. Judul filmnya adalah Gam Yuk Mun Tong, tapi secara internasional lebih dikenal sebagai The Chinese Feast. Ceritanya tentang seorang gangster bernama Kit yang diperanin sama Kenny B. Dia pengen ninggalin kehidupan kelamnya, terus mulai hidup baru sebagai koki di Kanada. Semuanya demi bisa lebih dekat dengan sang pacar. Sayangnya di tengah perjuangan sebagai chef, suatu hari doi ketemu cewek berambut merah yang bikin seluruh rencananya berantakan. Dan di saat bersamaan, ketemu juga dengan seorang pensiunan master yang bakal ngajarin cara menang dalam kontes masak bergengsi. Oke, mari kita ke daftar selanjutnya. Kita masih bakal ngomongin film Hong Kong. Cuma yang ini rilisan 1996, diproduksi sama studio The Star Overseas. Dan diarahin sama sutradara yang harusnya kalian kenal sih. Dia adalah si raja komedi Stephen Chow. Dan filmnya yang kita bicarain adalah Siksan. Atau mungkin lebih dikenal dengan judul The God of Cookery. Yap, benar, sesuai judulnya, film yang udah pasti bergenre komedi ini nyeritain tentang kehidupan Stephen Chow sebagai chef handal bergelar Dewa Masak. Nah, suatu hari salah satu rivalnya yang iri dengan pencapaian sang chef bikin jebakan buat bikin Stephen kehilangan gelar. Tentu rencana itu berhasil dan gelar Dewa Masak akhirnya pindah ke tangan sang rival. Tapi Stephen Chow gak tinggal diam. Dia ajuin tantangan masak buat buktiin siapa yang paling pantas jadi pemegang gelar prestisius ini. Baik, lanjut. Di daftar berikutnya, pembahasan kita masih bahas soal film Asia. Tapi kali ini dari kampung para opa di Korea Selatan sana. Jarak rilisnya juga 2007, lumayan jauh dari film sebelumnya. Ya, seperti kebanyakan produk sinema dari negara asalnya, ini adalah garapan studio CJ Entertainment. Film ini dirilis secara publik dengan judul Sick Gay, tapi orang-orang kayaknya lebih tahu nama internasionalnya Le Grand Chef. Ini adalah film diarahin sama sutradara bernama Yoon Soo Jeon dan bercerita tentang kehidupan seorang chef bernama Seong Chan diperanin sama Kang Ho Kim yang kalah dalam perebutan gelar koki utama di sebuah restoran bernama Yunam Jong. Hal ini akhirnya memaksa Seong Chan pensiun, lalu pulang kampung untuk hidup tenang dan tinggal bersama kakeknya. Sayangnya itu nggak berlangsung lama, karena 5 tahun kemudian, hadiah berupa pisau milik koki terakhir dari dinasti Joseon diperebutkan dalam sebuah kompetisi memasak nasional yang cukup bergengsi. Hal ini praktis bikin gairah persaingan Seong Chan menyala kembali. Apalagi di luar hadiah yang cukup berharga, salah satu peserta yang ikut dalam kompetisi itu adalah Bung Ju yang 5 tahun sebelumnya ngelahin Doski dalam perebutan gelar koki kepala. Ya, pisau memang barang penting buat para chef. Makanya, barang satu ini lumayan sering jadi barang rebutan dalam berbagai film soal kontes masak. Salah satunya adalah yang bakal kita bahas berikutnya. Lagi-lagi film Hong Kong. Cuma yang ini rilisan tahun 2009, arahan sutradara bernama Wing Kin Yip. Terus digarap sama studio Brilliant Emperor Production. Judulnya filmnya adalah Gong Fu Chusen. Cuma secara internasional dirilis dengan nama Kung Fu Chef. Ini ceritanya lebih kompleks dari pembahasan di poin sebelumnya. Karena di luar perebutan gelar chef terbaik yang berlangsung di atas meja antara para murid, ada perebutan pisau kepala naga antara para master yang masih punya hubungan kerabat paman ponakan. Ini seru juga sih, karena ada adegan adu skill yang gak bakalan kamu temuin di kontes masak beneran. Misalnya, cara motongin ikan tanpa bikin ikannya mati. Produk Asia memang gitu sih. Lebay, tapi disanalah menariknya. Cuman bukan berarti film dari negara barat jelek ya. Makanya aku tetap kasih rekomendasi film yang diproduksi dari sana. Salah satunya adalah drama komedi berjudul Contest, rilisan 2013, produksi studio indie asal Amerika Arc Entertainment.
Film arahan Anthony Joseph Quinta ini cukup menarik loh, karena ceritanya soal anak SMA korban bully bernama Tommy yang akhirnya berteman dengan perundungnya Matt. Gegara mereka sama-sama terlibat dalam acara kontes memasak di sebuah stasiun TV demi nyelamatin restoran punya nenek Tommy yang hampir bangkrut. Oh ya, aku masih ada satu rekomendasi film barat lagi yang cukup keren. Cuman sebelum kesana, kita mau bahas satu film rilisan 2013. Hasil kolaborasi antara 3 negara Asia, Singapura, Thailand, dan Korea Selatan. Lewat kerjasama 3 studio yaitu CJ Entertainment, Bank Singapore, dan Grand Elephant. Judulnya Final Recipe. Arahan sutradara Korsel, Gina Kim. Ceritanya tentang anak muda bernama Mark, alumni universitas bergengsi yang akhirnya lebih milih nerusin warisan kakeknya buat jadi koki. Namun karena kepribadian si Mark yang cukup ribet, restoran yang dia warisi pada akhirnya terancam bangkrut. Dan karena itu, untuk nyelamatin bisnis keluarga, Mark terpaksa ikutan kontes memasak di Shanghai, tanpa sepengetahuan dan persetujuan sang kakek. Gitu aja sih, tapi aku janji filmnya beneran bagus kok. Sama kayak film barat yang kayak aku bilang tadi, bakal kita bahas di daftar berikutnya. Judulnya adalah The Hundredfold Journey. Film garapan studio gede asal Amerika, DreamWorks SKG. Dan diarahin sama sutradara asal Swedia, Lasse Hallström. Nah, film keluaran 2014 ini nyeritain soal kehidupan seorang keluarga muslim India yang kabur dari negaranya buat nyari suaka sampai ke Paris. Dan untuk bertahan hidup di negeri orang, mereka akhirnya buka restoran masakan India. Yang ternyata prosesnya nggak berjalan mulus. Karena di seberang lokasi mereka, udah ada restoran yang jual masakan Prancis dan lebih dulu terkenal. Cuman buat Hasan yang jadi anak laki-laki tertua di keluarga itu, ini malah dijadiin kesempatan buat belajar masakan Prancis. Makanya begitu restoran saingan di seberang jalan milik Madame Mallory buka lowongan magang, dia langsung ikut seleksinya dan ternyata malah keterima. Dari sanalah perjalanan Hasan sebagai chef bintang akhirnya dimulai. Yang mana bikin dunia masak Prancis jadi ribut. Soal layak tidaknya anak muda satu ini jadi penerima bintang Michelin, salah satu penghargaan tertinggi dalam dunia masak modern. Lebih lanjutnya, kalau kamu penasaran soal bintang Michelin, bisa nyari tahu di internet atau nonton film Hong Kong yang bakal kita bahas berikutnya. Judul aslinya Ju Jan Si Sen. Dirilis secara internasional 2017 lalu dengan judul Cook Up a Storm. Film ini diarahin sama sutradara bernama Wai Man Yip dan diproduksi salah satunya oleh studio asal Beijing, Emperor Motion Pictures. Cerita tentang seorang koki keturunan Korea China bernama Paul yang udah dapat bintang Michelin, tapi lebih milih pulang ke China buat berkarir di kampung emaknya. Nah, di sana dia ketemu dengan pemilik restoran sekaligus koki handal masakan China bernama Gao Tianqi. Mereka berdua awalnya sering bertengkar, cuma setelah nemu tujuan yang sama buat ngalahin Gao Feng, sang dewa masak sekaligus ayah Tianqi, dalam sebuah kompetisi masak internasional. Dua chef dari aliran masak berbeda ini akhirnya mutusin buat kerjasama dan saling berbagi keterampilan masing-masing. Oke, mari masuk ke daftar terakhir. Kita ada rekomendasi film Indonesia rilisan 2018 berjudul Koki-Koki Cilik. Diarahin sama Iva Isfansyah yang juga sutradara di thriller bertajuk Rumah dan Musim Hujan. Sesuai judulnya, film ini bercerita tentang acara masak bergengsi dan cukup yang bernama Cooking Camp dan memang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, karakter yang jadi pusat cerita dalam film ini adalah seorang anak dari keluarga kelas menengah ke bawah yang terpilih sebagai peserta dan harus berjuang buat jadi penantang utama chef terkenal bernama Grant, bersaing dengan dua anak lain, Audrey dan Oliver.